Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast Keliling Forsam, Forum Studi Advokasi Mahasiswa, episode kedua. Pada kali ini, saya akan membahas terkait isu dilema wadas yang tak kunjung usai, yang menarik perhatian para warga-warga sekitar dan lain-lainnya. Sini saya bernama Arjuna Albian bersama dua orang perwakilan dari warga Wadas di sekitar sini yang bernama Nama saya Musohibul Hasani. Nama saya Ana. Oke, di sini saya akan melakukan beberapa survei melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada perwakilan dua warga Wadas, Bapak dan Ibu ini. Yang pertama mungkin dari bapaknya dulu, berprofesi sebagai apa Pak di desa Wadas ini? Petani juga sebagai tukang kayu mas, kerajinan tukang kayu. Kalau dari ibunya sendiri mungkin Kalau saya sebagai warga Wadas ya di rumah tangga. Kebetulan nih Pak, saya mendapatkan beberapa pengetahuan soal warga desa di sini. Kalau mayoritas warga Wadas di sini berprofesi sebagai petani ya Pak. Dan dampak dari warga-warga sekarang yang lahannya banyak dirampas yang hendak dijadikan proyek pemerintah itu seperti apa Pak? Dampak yang secara langsung ya, Iya. jika itu ditambang ya kita akan kehilangan lahan pertanian mas. Kehilangan lahan pertanian juga akan hilang penghasilan mas, karena sudah hutan desa Wadas ini sudah berpenghasilan gitu, sudah ada duren, itu aren dan buah-buahan lainnya, petai kayak gitu mas. Jadi kalau misal itu terjadi digusur, kita otomatis kehilangan pencaharian, pendapatan, juga ikon desa Wadas akan hilang gitu mas. Kalau mungkin dari versi pendapat ibunya seperti apa ya? Kalau dari untuk ibu-ibu ya, khususnya untuk ibu-ibu, kalau Wadas ditambang itu terutama kan dampaknya kan pasti akan berdampak ke perempuan. Yang utamanya kan akan kehilangan mata air. Mata air itu kan sumber mata air itu kalau hilang nanti kan para ibu-ibu kan nggak bisa mencuci, masak, itu akan berdampak sekali pada perempuan itu. Seperti itu. Oke, berarti memang sangat benar-benar berpengaruh ya Pak. Iya, Jikalau berpengaruh proyek perlahanan ini diusung lalu diganti dengan proyek pemerintah. Iya mas. Dan mengingat juga ya Bu dan Bapak, mungkin Wadas ini juga ditetapkan oleh pemerintah bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan bencana. Bagaimana tanggapan jenengan terhadap hal ini, Bapak dan Ibu, yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak terlebih dahulu? Iya mas, kaitannya rawan bencana ya, sangat rawan sangat sekali. rawan karena di sini juga pegunungan, meskipun tidak gunung tapi kan pegunungan kecil, bukit perbukitan ya. Juga ini desa Wadas itu mayoritas rumahnya di bawah semua. Jika itu terjadi digusur, meskipun kita itu kabarnya kan mau di hutannya alas Wadas, itu tetap berpengaruh yang karena perumahan kan di bawah. Itu kan bencana terencana ya mas. Kalau dulu sudah pernah longsor kecil aja itu sudah menelan korban, karena memang warga Wadas itu perumahannya di bawah pinggir sungai, di pinggir sungai. Yang atas itu rencana Kuair itu memang alas semua mas, lahan pertanian gitu. Yang jelas nggak sampai digusur pun tanah Wadas itu sudah rawan longsor mas, apalagi nanti sampai ditambang itu akan terjadi seperti apa gitu. Kalau boleh tahu kejadian terakhir yang terjadinya bencana alam itu tahun 2000 berapa ya Pak? Waktu dulu itu tahun 88 ya, masih saya bayi itu
katanya ya, karena saya kan masih bayi, masih kecil. Kata orang tua saya itu ya itu longsor, cuman hujan itu longsor sampai ada beberapa warga yang meninggal seperti itu. Lalu buat pertanyaan ketiga, Ya. saya ingin menanyakan terkait peran pemerintah kembali, Bu. Hmm. Bagaimana pemerintah melakukan pendekatan terhadap warga waktu pertama kali hendak melakukan proyek tambang atau bendungan di Wadas ini? Apakah secara persuasif ataukah bahkan sejak awal sudah represif? Mungkin dari Bapaknya dulu. Kalau apa itu kabar mau digusur itu sudah lama ya Mas, dan kita dari awal pun sudah menolak Mas. Jadi kita tidak mau, tidak ingin dengar, tidak ingin tahu bagaimana apa ganti rugi ataupun rencananya pemerintah gimana. Itu kami tidak mau dengar itu. Yang jelas kami dari awal sudah konsisten menolak sampai sekarang, sampai kapanpun. Karena kaitannya proyek pemerintah itu kan bukan Wadas yang akan dijadikan tambang, bukan. Proyeknya kan bendungan Mas. Kalau bendungan warga Wadas secara umum apa ya, mendukung monggo, tapi asal jangan mengambil tanah di Wadas jangan dijadikan korban gitu Mas. Itu aja dari dulu sampai sekarang kayak gitu, sampai kapan. Iya, dari dulu sampai sekarang itu khususnya untuk warga Wadas itu mayoritas tetap menolak Mas, dan itu juga perlu harus diluruskan ya Mas ya. Kalau di media itu kabarnya itu warga Wadas itu menolak program pemerintah. Kita sama sekali nggak menolak program pemerintah. Monggo silahkan, pemerintah mau bangun bendungan setinggi apapun monggo. Yang utamanya jangan ambil batu andesit, jangan tambang di desa Wadas, seperti itu saja. Oh, jadi kayak sebisa mungkin dari pemerintahnya sendiri itu jangan sampai mengambil suatu keputusan yang juga merugikan warga-warga di sini Iya ya, Bu. betul seperti itu. Oh, Karena itu kan tadi apa itu amdalnya jadi satu, dan kita jelas-jelas berjauh tempatnya Mas, dengan Wadas dan lokasi tapak bendungan itu puluhan kilometer. Jadi kan ya itu belum saja yang akses kemari, apalagi sampai sini korbannya banyak sekali Mas. Kalau memang itu mau bikin bendungan kan ya logikanya ya ngerok yang mau ke apa genangan atau gimana ya, pokoknya monggo lah terserah, tapi jangan nambang di Wadas gitu aja. terkait pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana respon si warga pada saat pertama kali mengetahui bahwa pemerintah ingin mengadakan proyek yang dimana proyek itu kemungkinan bakalan merugikan warga-warga di sini sekitar juga, Bu. Nah itu yang tadi saya katakan dari awal, kita memang tidak mau tahu, tidak mau dengar ya, karena kita sudah konsisten menolak atau mengutuhkan desa Wadas ya. Tapi upaya pemerintah lagi-lagi sampai yang paling ini kemarin viral kan tanggal 8 Februari. Nah itu udah yang sekian kalinya Mas, usaha pemerintah dengan apa ya, mengerahkan aparat kayak gitu. Yang puasa sebelumnya ini kan 23 menjelang April. 23 April itu sudah breng sama warga. Itu rencana mau sosialisasi. Nah ya, sosialisasi ini proyek ini, tapi kita menolak. Gitu. Ini Bu dan saya kan kemarin mengetahui berita tentang isu Wadas ini hanya melalui dari platform Google dan internet, Bu. Dan, Pak, mungkin bisa cerita sedikit lebih detail mengenai nyatanya itu seperti apa kejadian 8 Februari kemarin. Ini dari Bapaknya dulu. Itu mencekam sekali ya Mas, kalau kita dengar aja, ingat aja yang kejadian 8 Februari itu ngeri sekali Mas, karena sepertinya memang apa ya, seperti mau ditikam gitu Mas. Apa ya, mau di bahasa Jawa itu ya ditobruk ngeten Mas. Itu kita merasa seperti itu ya, di
rencana dari pemerintah kan memakai pengawalan yang banyak sekali, yang kalau mereka bilang hanya sekitar 250, tapi nyatanya di sini tuh ribuan aparat juga berseragam preman juga. Jadi ini memang pengepungan skala besar sekali Mas ini, dan mencekam sekali kita sampai waktu itu kita menyelamatkan diri itu sampai ngungsi karena kita juga lokasi kan, kita sudah upaya untuk menyelamatkan diri itu berbagai cara, masing-masing udah bergerak, yang penting aman gitu Mas. Karena kan dia sudah bersenjata, sudah bawa anjing pelacak, sudah pokoknya semua itu komplit Mas, dari yang bawa senjata sampai yang itu anjing pelacak dan lainnya. Jadi kita berusaha, yang penting kita juga tidak akan menghadang mereka karena kita sudah tahu tidak mampu lah. Waktu itu kita ngumpul bermujahadah, tapi kita dikepung juga di masjid, kita dikepung sekitar dikelilingi polisi, bahkan kita mau keluar saja repot Mas, dari pagi sampai sore kayak gini baru bisa keluar negosiasi. Itu masih saja juga ditangkap Mas, yang dianggap provokator ataupun apa itu alasannya, itu katanya diamankan, ya kita ditahan di Polres Mas, banyak sekitar 67 orang, ada anak-anak, orang tua, muda ini Mbak.